ini kita akan membuat keyakinan kelas kelompok A1. Siapa yang mau membuat keyakinan kelas? Oke, sayang. Yang pertama, wow. Sebelum masuk kelas kita sapa dulu ya kira-kira. Oh, cuci tangan. Berarti cuci tangan sebelum masuk kelas. Setelah cuci tangan apa sayang? Oh, buka sepatu. Sepatu dilepas, ditaruh di tempat sepatunya. Kemudian apa sayang? Oh, berbaris rapi di depan kelas. Hebat. Habis itu ngapain ya? Oke, masuk kelas. Di kelas ngapain ya? Di kelas duduk yang manis ya? Oke, berarti anak-anak habis baris kemudian masuk di kelas duduk yang manis di kursi. Kemudian sebelum kita berkegiatan apa dulu ya? Kita berdoa dulu. Berarti kita berdoa minta kepada Allah. Berdoa sebelum terus berdoa apa ya? Berdoa sebelum apa? Berdoa sebelum belajar. Baik. Kalau sudah bermain, kamu bermain balok, bermain apa lagi? Bermain apa? Bombik, ada Lego, ada bola juga. Nah, anak-anak boleh bermain apa aja kesukaan anak-anak, tapi setelah bermain harus diapain mainannya? Hah? Oh, dibereskan. Berarti dibereskan ditaruh mana ya? Ditaruh di tempatnya lagi. Wah, itu keyakinan kelas kita loh ya. Diingat-ingat ya. Sayang, kalau misalnya Bu Guru ngomong, kamu ngomong, wah ngomong semua kwek-kwek bersama. Wah, nggak ada yang mendengarkan. Berarti kalau bicara harus apa ya? Wow, kalau bicara harus bergantian. Kalau anak-anak yang ngomong, Bu Guru yang mendengarkan. Kalau Bu Guru yang ngomong berarti anak-anak yang mendengarkan. Berarti itu keyakinan kelas kita adalah kalau bicara bergantian. Oke, sayang, misalnya kamu kebelet pipis, kebelet mau beol, boleh di dalam kelas? Di mana ya kalau pipis? Oh, di kamar mandi. Itu keyakinan kelas kita. Berarti kalau kamu pipis, mau buang air kecil, buang air besar, di kamar mandi. Oke sayang, hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas kelompok A1. Wow, jangan lupa ya, kita sudah punya keyakinan kelas. Berarti anak-anak harus selalu mengingat keyakinan kelas kita. Siapa yang jadi anak yang hebat? Siapa yang selalu mengingat keyakinan kelas kita? Tepuk tangan semuanya. Hebat.
pada pagi hari ini tanggal 4 Januari 2023 di tahun baru ini kita bertemu secara langsung dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini kita kegiatannya ada dua ya Bunda. Bermacam-macam gambar yang unik-unik sekali. Kalau kita beli di galeri-galeri itu nggak ada gitu. Iya, jadi gini, kalau kita sebagai manusia dewasa gitu ya, lihat gambar itu asing ini nggak ada artinya bagi kita, tapi bagi anak-anak kita itu sangat berarti. Apa artinya? Karena mereka ada cerita di balik gambar itu. Jadi Bunda hanya kamu ini gambar apa sih? Cuma garis apa sih? Itu meremehkan sekali ya. Itu tidak boleh, itu mematahkan motivasi anak, semangat anak. Ternyata itu pengaruh banget Bunda kepada perkembangan anak, itu pengaruh sekali. Jadi kebanyakan kita, saya juga kayak mamanya sendiri ya, anak-anak itu Wesan. Saya juga menganggap mereka seperti anak saya sendiri. Jadi mereka sudah gak suka lagi dengan saya seperti itu Bunda. Jadi ada di situ saya pernah memberi anak-anak seperti ini. Saya hari ini Bu Guru pengen kamu menggambar mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, semua keluargamu. Pada waktu tema keluarga. Ternyata yang digambar rumah tidak ada orangnya sama sekali. Loh, namanya berbeda. Ada anak yang sudah bisa membaca, ada. Dia satu ini sudah bisa membaca, sudah pintar. Ada yang masih belum membaca, huruf aja nggak tahu gitu loh. Ini mulutnya gendut saya. Pokoknya Bu Guru pakai simbol-simbol. Memang seperti itu anak-anak Bunda. Jadi ingatnya itu anak-anak dengan simbol-simbol seperti itu ya. B itu perut gendut, kalau angka 2 ini kan ada simbol-simbol ya, semuanya yang huruf angka ada 2 seperti bebek sayang, 3 itu kayak burung kebalik seperti itu. Jadi kita mengajarkan seperti itu juga. Jadi itu untuk rapot hari ini nanti akan saya bagi di sekolah TK Kepala Bayangkari 29 Jember, khususnya kelompok A1 yang jadi eksperimen saya ya. Di kelompok A1. Di sini ada yang tentunya artis kita yang tidak asing lagi ya, Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Rahmawati SPD. Dan di sini ada saya sendiri masih calon, belum guru penggerak saya. Calon guru penggerak. Nanti kalau sudah lulus baru guru penggerak. Sekarang ini saya pendidikan ya sampai 6 bulan. Kemudian di calon guru penggerak yang ini adalah bapak fasilitator saya. Namanya Bapak Muhadi MPD. Beliau yang membimbing saya selama pendidikan ini, dan ini juga membimbing saya. Pengajar praktiknya adalah Ibu Sunda Ika Listiawati MPD. Seperti next. Oke, Bu Irma action terus Bu Irma ya. Oke, next lagi. Baik, di sini konsep utama budaya positif apa sih gitu ya? Budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma yang lama sama yang baru ini beda. Paradigma lama baru sekarang itu pasti Bunda juga pernah mendengar jelas atau juga sudah tahu kurikulum merdeka. Pasti ya Bunda ya, ada yang anak kita sudah SD, SMP semuanya melaksanakan kurikulum merdeka sekarang. Merdeka itu bebas. Jadi memang dibebaskan. Bukan bisa Bunda bentuk ikan, ada segitiga, ada lingkarannya. Ternyata kreatif kan? Seperti itu kebebasan dalam belajar itu yang kita harapkan sekarang. Jadi memang nggak ada paksaan sekarang itu gitu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada disiplin positif. Nah ini yang nanti berhubungan dengan keyakinan kelas kita hari ini. Ada segitiga restitusi, ada kebutuhan dasar manusia, dan ada keyakinan kelas. Nah ini yang sudah saya kembali lagi dulu ke kurikulum Merdeka Belajar. Di sini tujuan pemerintah itu tujuannya satu Bunda, untuk mencetak anak-anak kita penerus bangsa-bangsa ini, bunga-bunga bangsa ini, untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi udah semakin ini nanti ya biar tahu profil pelajar Pancasila. Kalau ada ibu guru nyebut, ada orang nyebut PW
P5 itu apa sih? Gitu ya. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 kalau kursi itu ciptaan siapa? Bu guru yang salah, pancingannya salah. Masa kursi diciptakan? Yang maha pencipta hanya Allah saja. Seperti itu. Nah, ini yang ditekankan. Jadi memang semua pembelajaran harus di dalamnya harus ada elemen yang pertama ini. Yang kedua adalah mandiri. Nah, anak-anak ini harus mandiri. Saya ingat dulu waktu saya kecil itu SD itu saya berangkat sendiri, pulang sendiri, nggak usah dijemput, udah berani gitu loh dulu itu. Tapi nggak ada bahaya apa gitu ya. Tapi kok benar persis itu yang itu tadi, gambar rumah, ibu guru bilang anggota keluargamu yang digambar rumah. Ibu guru yang nggak benaran ini berarti. Enggak, iya imajinasinya kurang ini. Habis kayaknya. Jadi kita itu menekankan pada anak-anak itu mencintai budaya lokal sekarang itu. Itu yang digalak-galakkan oleh seluruh guru di Indonesia. Jadi mencintai budaya lokal kita di Jember itu apa sih? Gak usah jauh-jauh dulu, karena sekarang pengaruh ini ya, gadget yang di dalamnya itu budaya Eropa, Korea, film-film Korea ya kan? Sekarang itu kalah malah budaya kita gitu loh. Karena mereka menggandrungi yang di luar negeri gitu loh. Padahal budaya kita itu lebih bagus daripada budaya di luar negeri. Padahal mereka ada di Indonesia, kenapa mereka tidak Nah, jadi memang empati. Nah, ini empati anak-anak ini diasah Bunda. Makanya kan ibu guru kalau pada waktu makan minum, oke sayang, kamu boleh berbagi sama teman. Itu mengajari berbagi. Maksudnya itu ini empatinya ini loh ya. Berbagi itu penting banget loh Bunda, berbagi. Jadi ada anak yang memang nggak suka berbagi kelihatan banget. Di sini kan saya menilai ya, perkembangan anak saya nilai di sini. Jadi pada waktu itu ada temennya habis karena sudah dimakan dulu. Sebelum makan minum dimakan. Nah, kreatif ini tadi yang saya bilang kasih contoh tadi. Saya misalkan hari ini bertema tanaman gitu. Saya akan melipat tanaman atau saya akan membuat finger painting tanaman, tapi dia nggak suka. Akhirnya dia memilih balon. Ada yang sangat senang sekali sama balon ini. Bombik juga senang sekali. Nah, bombik itu yang kecil-kecil tuh benda yang disambung-sambung gitu ya. Nah itu. Ada yang bilang aku main bombik aja. Dia di situ aja gitu. Masya Allah, kamu nggak mau ngerjain ini nah. Enggak, aku maunya aja. Oke sudah. Dulu tuh buatkan bunga ya. Kan juga tanaman bunga. Temennya yang lain kan finger painting buat ini tanaman gitu. Ya kalau kita lihat nih, gambarnya kayak coret-coret. Ternyata itu tanaman loh, mau bikin bunga. Tapi bunganya ini bunga positif ya Bunda. Karena kalau kita bicara masalah disiplin, pasti konotasinya adalah hukuman. Ya kan disiplin ini dikonotasikan pasti ada hukumannya gitu kan. Ternyata disiplin itu tidak hanya begitu. Disiplin positif ini yang saya kembangkan. Disiplin positif melalui keyakinan kelas seperti ini punya kelompok A1. Kita membuat sendiri, nanti ada videonya, Anda bisa lihat sendiri. Jadi keyakinan kelas sekarang bukan tata tertib lagi namanya, tapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kelompok A1. Pertama anak-anak juga gitu. Saya dulu kita kan bikin tata tertib. Sekarang namanya udah beda, keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merasa ini salah, itu salah. Pernah nggak Bunda merasakan anak-anak kita, buka mama ini salah, ini salah. Pernah nggak? Ya. Karena kita terlalu seperti itu, tidak pernah menstabilkan, tidak pernah kita yang menanyakan alasannya. Pasti mereka berbuat sesuatu itu ada alasannya. Pasti kamu itu kan enggak. Ini kamu ya, ini salah, bingung anaknya adanya. Itu yang terjadi Bunda, kasihan. Nah, kalau sudah di sekolah itu sudah kelihatan semua karakter anak-anak ini Bunda, karena udah kumpul lah sama teman-temannya kan. Jadi yang di rumah tidak diperhatikan orang tua, di sini cari perhatian, caper selalu. Mungkin seperti itu. Ya ini sudah dijelaskan ya, lagi ini. Jadi kalau anak-anak yang selalu dengan hukuman, mereka akan merasakan sakit. Itu akan jangka panjang, biasanya akan diingat sampai dewasa.
Pernah nggak Bunda dulu merasakan pada waktu kecil itu, misalnya ada kejadian sangat buruk sekali sampai sekarang masih teringat? Nah, teringat ya, pada waktu kita sekolah dulu, ya, pada waktu kita sekolah ada guru yang sangat jahat sekali gitu, pernah? Itu diingatkan sama kita, namanya yang ingat, rupanya yang ingat. Jadi kalau ketemu jatuh apa, saya juga pernah Bunda, ya, hukuman yang selalu kita ajarkan pada anak kita, memaksa. Hari ini kita mau pergi ke kondangan, kita mau menyiapkan baju yang sangat bagus buat anak kita, tapi dia nggak suka karena gatal panas, ya. Tapi mamanya yang sudah lala, ya. Anaknya masa yang mau yang gitu, anak kan suka yang enak gitu ya, yang santai, enjoy, simple gitu. Kamu jangan pakai ini, maluin mama, gitu ya. Ini mau kondangan pakai ini. Enggak, sampai nangis gitu ya. Lukisan manja ada di tubuhnya. Rendah diri. Karena dia kan sudah kita kasih label, kamu salah, ini salah, kasih hukuman. Dia dikasih label dengan kita, ini salah, itu salah. Tidak pernah kita kasih kebebasan gitu ya. Akhirnya dia tuh merasa nggak pede. Di sekolah juga dia nggak pede gitu. Enggak, aku takut. Tapi alhamdulillah, khususnya di kelompok 1, saya lihat anak-anak semuanya nggak ada yang pede, Bunda. Semuanya pede meskipun nggak bisa. Maju, kalau nggak percaya lihat videonya sudah nanti. Masya Allah, memang di rumah menumbuhkan rasa percaya diri yang pertama. Rasa percaya diri itu sangat sulit loh Bunda kita tumbuhkan ya. Anak-anak yang dulu waktu masih tumbuh, sekarang nggak ada yang gini-gini, nggak ada. Ini dia aja sampai saya membuat keyakinan kelas yang keempat adalah berbicara bergantian. Itu jadi keyakinan kelas ini dibuat pada ternyata tindakan saya seperti itu tuh bukan salah sih, tapi kurang bagus. Karena apa? Saya itu memberikan motivasinya tuh ekstrinsik dari luar. Jadi mereka berbuat itu karena mau dikasih bintang, bukan karena mereka sendiri. Jadi yang saya ingin berikan ke anak-anak itu bagaimana memunculkan motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya, itu yang jangka panjang. Bunda bisa dicoba di rumah juga. Bagaimana memunculkan motivasi ke anak kita itu dari dalam dirinya sendiri. Itu yang akan dia bawa nanti sampai dewasa, akan dibawa nanti. Motivasi jangka panjang itu tadi dengan keyakinan, kesepakatan, atau Bunda di rumah itu membuat kesepakatan gitu. Maksudnya, misalkan, oke sayang, kita bersepakat yuk kalau bangun tidur, kamu ini aja deh, ya, dilatihkan apa bantalnya dulu. Itu anak hebat loh, katanya begitu tuh, anak sorry malu gini bisa ngomong seperti itu. Oh ya sudah, iya mama. Nah itu setiap hari kita tumbuhkan, itu nanti akhirnya terjadi motivasi dalam diri. Kalau dia melakukan sendiri, nggak usah disuruh bangun tidur, kita bisa lihat, berarti muncul sudah nih motivasi intrinsik, dia sudah muncul dari dia. Itu jangka panjang Bunda, itu akan terjadi sampai dewasa, nggak akan hilang. Dia akan terbiasa seperti itu kalau kita biasakan. Tapi kalau dengan penghargaan, saya mencoba itu ya, nanti dilakukan, nanti kasih uang dan ada imbalannya. Saya ini nanti kasih ini deh. Itu motivasinya ekstrinsik, itu jangka pendek. Singgung ya tadi ya, yang menstabilkan identitas. Sudah next. Oke, sepertinya tidak sudah semua, langsung ke videonya. Jadi bagaimana kita membuat keyakinan bersama ini Bunda. Ya, yang keyakinan kelas. Oke, kita lihat ya anak kita ya.
rasanya jadi anak jentik sayang, karena nanti bagaimana penanganannya dulu seperti itu. Yang jadi anak jentiknya siapa hari ini? Anak jentiknya Kenar sama Maulana itu jadi artis utamanya, yang lainnya artis pendukungnya. Gitu. Oke ya, kita sekarang action ya. Iya ya Bu Guru, tapi nggak boleh jentik sungguhan loh ya, ini cuman apa adegan aja gitu. Oh iya, aku pura-pura jadiannya Bu. Ya, gitu. Coba nih ya. Terus sampai dewasa dia anak nakal. Jadi dia gini, aku ada anak nakal, dia nggak bisa mau jadi baik nanti. Aku adalah anak nakal, karena aku sudah dikasih label anak nakal. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Iya, jadi memang sangat sensitif sekali. Kita hati-hati. Cara ingat loh, sangat ingat sekali. Karena memang period emas ya, masa period apa? Golden age. Golden age itu masa jatuh itu apa? Saya begini nanti soalnya kan nanti ini ya. Langsung kan ada api didorong, tapi pura-pura jatuh ya nak ya, jatuh gini aja. Terus sambil mencolok jatuh api. Nangkep lecet jempolnya. Jadi itu. Jadi aktor siapa ya? Abi tanya ya, kenapa kamu dorong aku? Itu kamu sedih, kenapa kamu dorong? Lu sama Nari, kenapa kamu dorong aku? Gitu. Jadi saya sambil gini ketawa. Itu anak-anak ya, jadi lucu banget. Kenapa kamu dorong aku? Oke sayang, sudah siap masuk kelas? Baik anak-anakku semuanya, tadi kita sudah berolahraga. Tentunya anak-anak sudah ingin makan dan minum. Oke sayang, sebelum makan dan minum kita harus apa dulu? Berdoa, berdoa sebelum makan dan minum. Sudah siap? Oke, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku beri satu dua tiga empat dan lima. Angkat tangan, lipat tangan, tundukkanlah kepala. Ayo kawan sama-sama kita sikat berdoa. Teman, marilah kita berdoa sebelum makan dan minum. Tangan ditengadahkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mbak Kinar, bagaimana kabarnya? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah. Mbak Kinar, Bu Guru lihat tadi pada waktu berdoa, Mbak Kinar bermain sendiri. Itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Oh, perbuatan yang salah. Berbuat salah itu gak apa-apa. Bu Guru dulu pada waktu masih kecil
juga pernah berbuat salah seperti Mbak Kinar. Nah, tapi Mbak Kinar pasti punya alasannya. Kenapa waktu berdoa Mbak Kinar bermain sendiri? Kenapa? Aku suka main bombing. Oh, suka main bombing. Tapi kalau pada waktu berdoa, boleh nggak ya kita sambil bermain-main? Oh, sesuai dengan keyakinan kelas kita. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Ayo, apa? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, itu keyakinan kelas kita. Sudah lupa Mbak Kinar? Diingetin lagi ya. Berarti pada waktu berdoa kita harus ikut berdoa. Nah, kalau udah gede Mbak Kinar ingin jadi apa sih? Jadi dokter. Oh, jadi dokter. Wow, alhamdulillah sangat mulia sekali cita-citanya. Dan kalau pengen jadi dokter, Mbak Kinar harus berdoa minta kepada Allah biar dikabulkan. Berarti doanya harus hebat, gak boleh dibuat mainan. Oke Mbak Kinar? Wow, terima kasih Mbak Kinar. Berarti besok-besok waktu berdoa Mbak Kinar berdoa juga. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Kinar. Terus dulu, wow keren. Mengganggu temannya, ada yang didorong, memaksa mainan temannya. Nah, itu perbuatan yang baik apa yang salah ya? Yang salah. Gak apa-apa berbuat salah. Bu guru waktu kecil dulu seperti Maulana, waktu masih TK dulu juga seperti itu, berbuat salah. Maulana berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa sayang? Astagfirullahaladzim, gak suka sama teman-temannya. Kenapa? Gak apa-apa, gak sayang sama teman-teman. Gak sayang. Maulana ingat gak kesepakatan kelas kita? Nah, salah satunya adalah sayang teman dan ibu guru. Nah, masih ingat? Coba ibu guru tanya, kalau udah gede Maulana pengen jadi apa sayang? Hah, jadi polisi. Wow, cita-cita yang sangat mulia sekali. Berarti kalau jadi polisi Maulana harus selalu sayang sama mama papa di rumah ya nak, sama adik kakak, kalau di sekolah sama teman-teman dan
pada pagi hari ini tanggal 4 Januari 2023 di tahun baru ini kita bertemu secara langsung dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, hari ini kita kegiatannya ada dua ya Bunda. Bermacam-macam gambar yang unik-unik sekali. Kalau kita beli di galeri-galeri itu nggak ada gitu. Iya, jadi gini, kalau kita sebagai manusia dewasa gitu ya, lihat gambar itu asing ini nggak ada artinya bagi kita. Tapi bagi anak-anak kita itu sangat berarti. Apa artinya? Karena mereka ada cerita di balik gambar itu. Jadi Bunda hanya kamu ini gambar apa sih? Cuma garis ini. Apa sih? Itu meremehkan sekali ya. Itu tidak boleh, itu mematahkan motivasi anak, semangat anak. Ternyata itu pengaruh banget Bunda kepada perkembangan anak, itu pengaruh sekali. Jadi kebanyakan kita, saya juga kayak mamanya sendiri, anak-anak itu saya juga menganggap mereka seperti anak saya sendiri. Jadi mereka sudah nggak suka lagi dengan saya seperti itu Bunda. Jadi ada di situ saya pernah memberi anak seperti ini. Saya hari ini Bu Guru pengen kamu menggambar mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, semua keluargamu. Pada waktu tema keluarga. Ternyata yang digambar rumah. Tidak ada orangnya sama sekali. Namanya berbeda. Ada anak yang sudah bisa membaca, ada. Dia satu ini sudah bisa membaca, sudah pintar. Ada yang masih belum membaca, huruf aja nggak tahu gitu loh. Ini mulutnya gendut saya. Pokoknya Bu Guru pakai simbol-simbol. Memang seperti itu anak-anak Bunda. Jadi ingatnya itu anak-anak dengan simbol-simbol seperti itu ya. B itu perut gendut, kalau angka 2 ini kan ada simbol-simbol ya semuanya, yang huruf angka ada 2 seperti bebek sayang, 3 itu kayak burung kebalik seperti itu. Jadi kita mengajarkan seperti itu juga. Jadi itu untuk rapot hari ini nanti akan saya bagi di sekolah TK Kemala Bayangkari 29 Jember, khususnya kelompok A1 yang jadi eksperimen saya ya. Di kelompok A1. Di sini ada yang tentunya artis kita yang tidak asing lagi ya, Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Rahmawati SPD. Dan di sini ada saya sendiri masih calon, belum guru penggerak saya. Calon guru penggerak. Nanti kalau sudah lulus baru guru penggerak. Sekarang ini saya pendidikan ya sampai 6 bulan. Kemudian di calon guru penggerak yang ini adalah bapak fasilitator saya. Namanya Bapak Muhadi MPD. Beliau yang membimbing saya selama pendidikan ini, dan ini juga pembimbing saya. Pengajar praktiknya adalah Ibu Sunda Ika Listiawati MPD. Seperti itu. Next. Oke, Bu Irma action terus Bu Irma ya. Oke, next lagi. Baik. Di sini konsep utama budaya positif apa sih gitu ya? Budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi paradigma yang lama sama yang baru ini beda. Paradigma lama baru sekarang itu pasti Bunda juga pernah mendengar jelas atau juga sudah tahu kurikulum merdeka. Pasti ya Bunda ya, ada yang anak kita sudah SD, SMP semuanya melaksanakan kurikulum merdeka sekarang. Merdeka itu bebas. Jadi memang dibebaskan. Bukan bisa Bunda bentuk ikan, ada segitiga, ada lingkarannya. Ternyata kreatif kan? Seperti itu kebebasan dalam belajar itu yang kita harapkan sekarang. Jadi memang nggak ada paksaan sekarang itu gitu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada disiplin positif. Nah ini yang nanti berhubungan dengan keyakinan kita hari ini. Ada segitiga restitusi, ada kebutuhan dasar manusia, dan ada keyakinan kelas. Nah ini yang sudah saya kembali lagi dulu ke kurikulum Merdeka Belajar. Di sini tujuan pemerintah itu tujuannya satu Bunda, untuk mencetak anak-anak kita penerus bangsa-bangsa ini, untuk bunga-bunga bangsa ini, untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi udah semakin ini nanti ya biar tahu profil pelajar Pancasila. Kalau ada ibu guru nyebut, ada orang nyebut P5 itu
apa sih gitu ya. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6. Kalau kursi itu ciptaan siapa? Bu guru yang salah, pancingannya salah. Masa kursi diciptakan? Yang maha pencipta hanya Allah saja. Seperti itu. Nah, ini yang ditekankan. Jadi memang semua pembelajaran harus di dalamnya harus ada elemen yang pertama ini. Yang kedua adalah mandiri. Nah, anak-anak ini harus mandiri. Saya ingat dulu waktu saya kecil itu, SD itu saya berangkat sendiri, pulang sendiri, nggak usah disuruh, udah berani gitu loh dulu itu. Tapi nggak ada bahaya apa gitu ya. Tapi kok benar persis itu yang itu tadi, gambar rumah, ibu guru bilang anggota keluargamu yang digambar rumah. Ibu guru yang nggak benaran ini berarti. Enggak, ini yang imajinasinya kurang ini. Habis kayak gitu. Jadi kita itu menekankan pada anak-anak itu mencintai budaya lokal sekarang itu. Itu yang digalak-galakkan oleh seluruh guru di Indonesia. Jadi mencintai budaya lokal kita di Jember itu apa sih? Gak usah jauh-jauh dulu, karena sekarang pengaruh ini ya, gadget yang di dalamnya itu budaya-budaya Eropa, Korea, film-film Korea ya kan? Sekarang itu kalah malah budaya kita gitu loh. Karena mereka menggandrungi yang di luar negeri gitu loh. Padahal budaya kita itu lebih bagus daripada budaya di luar negeri. Padahal mereka ada di Indonesia, kenapa mereka tidak Nah, jadi memang empati. Nah, ini empati anak-anak ini diasah Bunda. Makanya kan ibu guru kalau pada waktu makan minum, oke sayang, kamu boleh berbagi sama teman. Itu mengajari berbagi. Maksudnya itu ini empatinya itu loh ya. Berbagi itu penting banget tuh Bunda, berbagi itu. Jadi ada anak yang memang nggak suka berbagi kelihatan banget. Di sini kan saya menilai ya, perkembangan anak saya nilai di sini. Jadi pada waktu itu ada temannya habis karena sudah dimakan dulu. Sebelum makan minum dimakan. Nah, kreatif ini tadi yang saya bilang kasih contoh tadi. Saya misalkan hari ini bertema tanaman gitu. Saya akan melipat tanaman atau saya akan membuat finger painting tanaman, tapi dia nggak suka. Akhirnya dia memilih balon. Ada yang sangat senang sekali sama balon ini. Bombik juga senang sekali. Nah, bombik yang kecil-kecil tuh benda yang disambung-sambung gitu ya. Nah itu. Ada yang bilang aku main bombik aja. Dia di situ aja gitu. Masya Allah, kamu nggak mau ngejar ini nah. Enggak, aku maunya aja. Oke sudah. Dulu buatkan bunga ya. Kan juga tanaman bunga. Temennya yang lain kan finger painting buat ini tanaman gitu. Ya kalau kita lihat nih gambarnya kayak coret-coret. Ternyata itu tanaman loh. Mau bikin bunga. Tapi bunganya ini bunga positif ya. Karena kalau kita bicara masalah disiplin, pasti konotasinya adalah hukuman. Ya kan disiplin ini dikonotasikan pasti ada hukumannya gitu kan. Ternyata disiplin itu tidak hanya begitu. Disiplin positif ini yang saya kembangkan. Disiplin positif melalui keyakinan kelas seperti ini punya kelompok A1. Kita membuat sendiri, nanti ada videonya, Anda bisa lihat sendiri. Jadi keyakinan kelas sekarang bukan tata tertib lagi namanya, tapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kelompok A1. Pertama anak-anak juga gitu. Saya dulu kita kan bikin tata tertib. Sekarang namanya udah beda, keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merasa ini salah, itu salah. Pernah nggak Bunda merasakan anak-anak kita buka mama ini salah, ini salah? Pernah nggak? Karena kita terlalu seperti itu, tidak pernah menstabilkan, tidak pernah kita yang menanyakan alasannya. Pasti mereka berbuat sesuatu itu ada alasannya. Pasti kamu itu kan enggak. Ini kamu ya, ini salah, bingung anaknya akhirnya. Itu yang terjadi Bunda, kasihan. Nah, kalau sudah di sekolah itu sudah kelihatan semua karakter anak-anak ini Bunda, karena udah kumpul lah sama teman-temannya kan. Jadi yang di rumah tidak diperhatikan orang tua, di sini cari perhatian, caper selalu. Mungkin seperti itu. Ya ini sudah dijelaskan ini. Jadi kalau anak-anak yang selalu dengan hukuman, mereka akan merasakan sakit. Itu akan jangka panjang ya. Biasanya akan diingat sampai dewasa.
Pernah nggak Bunda dulu merasakan pada waktu kecil itu, misalnya ada kejadian sangat buruk sekali sampai sekarang masih teringat. Nah, teringat ya, pada waktu kita sekolah dulu, ya, pada waktu kita sekolah ada guru yang sangat jahat sekali gitu pernah, itu diingatkan sama kita, namanya yang ingat, rupanya yang ingat. Jadi kalau dicentul apa, saya juga pernah Bunda, ya. Hukuman yang selalu kita ajarkan pada anak kita, memaksa. Hari ini kita mau pergi ke penggalan, kita mau menyiapkan baju yang sangat bagus buat anak kita, tapi dia nggak suka karena gatal panas, ya. Tapi mamanya yang mamanya sudah lala, ya. Anaknya masak yang mau yang gitu, anak kan suka yang enak gitu ya, yang santai, enjoy, simple gitu. Kamu jangan pakai ini, maluin mama, gitu ya. Ini mau kondangan pakai ini, enggak, sampai nangis, sudah lukisan manja ada di tubuhnya, rendah diri, karena dia kan sudah kita kasih label, kamu salah, ini salah, kasih hukuman, dia dikasih label dengan kita, ini salah, itu salah, tidak pernah kita kasih kebebasan gitu ya. Akhirnya dia tuh merasa nggak pede, di sekolah juga dia nggak pede, nggak, aku takut. Tapi alhamdulillah, khususnya di kelompok 1, saya lihat anak-anak semuanya nggak ada yang pede Bunda, semuanya pede meskipun nggak bisa. Maju, kalau nggak percaya lihat videonya, sudah maju yang lupa. Memang belum menumbuhkan rasa percaya diri yang pertama. Rasa percaya diri itu sangat sulit loh Bunda kita tumbuhkan ya. Anak-anak yang dulu waktu masih umur, sekarang nggak ada yang gini-gini, nggak ada. Ini dia aja sampai saya membuat keyakinan kelas yang keempat adalah berbicara bergantian. Itu jadi keyakinan kelas ini dibuat pada ternyata tindakan saya seperti itu tuh bukan salah sih, tapi kurang bagus. Karena apa? Saya itu memberikan motivasinya tuh ekstrinsik dari luar. Jadi mereka berbuat itu karena mau dikasih bintang, bukan karena mereka sendiri. Jadi yang saya ingin berikan ke anak-anak itu bagaimana memunculkan motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya, itu yang jangka panjang. Bunda bisa dicoba di rumah juga. Bagaimana memunculkan motivasi ke anak kita itu dari dalam dirinya sendiri. Itu yang akan dia bawa nanti sampai dewasa, itu akan dibawa dari sini. Motivasi jangka panjang itu tadi dengan keyakinan, kesepakatan, atau Bunda di rumah itu membuat kesepakatan gitu maksudnya. Misalkan, oke sayang, kita bersepakatan yuk kalau bangun tidur kamu ini aja deh ya, dilatihkan apa bantalnya dulu. Itu anak hebat loh, katanya begitu tuh, anak sorry loh, gini bisa ngomong seperti itu. Oh ya sudah, iya mama. Nah itu setiap hari kita tumbuhkan, itu nanti akhirnya terjadi motivasi dalam diri. Kalau dia melakukan sendiri, nggak usah disuruh, bangun tidur, kita bisa lihat, berarti muncul sudah nih motivasi intrinsik, dia sudah muncul dari dia. Itu jangka panjang Bunda, itu akan terjadi sampai dewasa, nggak akan hilang. Dia akan terbiasa seperti itu kalau kita biasakan. Tapi kalau dengan penghargaan, saya mencoba itu ya, nanti dilakukan, nanti kasih uang dah. Ada imbalannya. Saya ini nanti kasih ini deh. Itu motivasinya ekstrinsik, itu jangka pendek. Singgung ya tadi ya, yang menstabilkan identitas. Sudah next. Oke, sepertinya tidak kayaknya sudah semua. Langsung ke videonya. Jadi bagaimana kita membuat keyakinan bersama ini Bunda. Ya, yang keyakinan kelas. Oke, kita lihat ya anak kita ya.
makanya jadi anak jentik sayang, karena nanti bagaimana penanganannya guru seperti itu. Yang jadi anak jentiknya siapa hari ini? Yang anak jentiknya Kinar sama Maulana itu jadi artis utamanya. Yang lainnya artis pendukungnya. Gitu. Oke ya, kita sekarang action ya. Iya ya Bu Guru, tapi nggak boleh jentik sungguhan loh ya. Ini cuman apa adegan aja gitu. Oh iya, aku pura-pura jadiannya Bu. Ya, gitu. Coba ya. Terus sampai dewasa dia anak nakal. Jadi dia begini, aku adalah anak nakal. Dia nggak bisa mau jadi baik nanti. Aku adalah anak nakal karena aku sudah dikasih label anak nakal. Saya nggak pernah ngomong seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu. Iya, jadi memang sangat sensitif sekali. Kita hati-hati. Cara ngomong ingat loh, sangat ingat sekali. Karena memang period emas ya, masa period apa? Golden age, golden age itu masa jatuh itu yang saya begini nanti soalnya kan ini ya. Langsung kan ada api didorong, tapi pura-pura jatuh ya nak ya, jatuh gini aja. Terus sambil mencolok jatuh aduh. Ya itu, Abi tanya ya, kenapa kamu dorong aku? Itu kamu sedih, kenapa kamu dorong? Dulu sama Nari, kenapa kamu dorong aku? Jadi saya sambil gini ketawa. Itu anak-anak ya, jadi lucu kan, kenapa kamu dorong aku? Oke sayang, sudah siap masuk kelas? Selamat pagi. I love you, Besti. I love you. Baik anak-anakku semuanya, tadi kita sudah berolahraga. Tentunya anak-anak sudah ingin makan dan minum. Oke sayang, sebelum makan dan minum kita harus apa dulu? Berdoa sebelum makan dan minum. Sudah siap? Oke, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku beri satu, dua, tiga, empat, dan lima. Angkat tangan, lipat tangan, tundukkanlah kepala. Ayo kawan, sama-sama kita sikat berdoa. Teman, marilah kita berdoa sebelum makan dan minum. Tangan ditengadahkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mbak Kinar, bagaimana kabarnya? Baik, Bu Guru. Alhamdulillah. Mbak Kinar, Bu Guru lihat tadi pada waktu berdoa, Mbak Kinar bermain sendiri. Itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Oh, perbuatan yang salah. Berbuat salah itu gak apa-apa. Bu Guru dulu pada waktu masih kecil juga pernah berbuat salah seperti
seperti Mbak Kinar. Nah, tapi Mbak Kinar pasti punya alasannya. Kenapa waktu berdoa Mbak Kinar bermain sendiri? Kenapa? Aku suka main bombing. Oh, suka main bombing. Tapi kalau pada waktu berdoa, boleh nggak ya kita sambil bermain-main? Oh, sesuai dengan keyakinan kelas kita. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Ayo, apa? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, itu keyakinan kelas kita. Sudah lupa Mbak Kinar? Diingetin lagi ya. Berarti pada waktu berdoa kita harus ikut berdoa. Nah, kalau udah gede Mbak Kinar ingin jadi apa sih? Jadi dokter. Oh, jadi dokter. Wow, alhamdulillah sangat mulia sekali cita-citanya. Berarti kalau pengen jadi dokter, Mbak Kinar harus berdoa minta kepada Allah biar dikabulkan. Berarti doanya harus hebat, gak boleh dibuat mainan. Oke Mbak Kinar? Wow, terima kasih Mbak Kinar. Berarti besok-besok waktu berdoa Mbak Kinar berdoa juga. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Kinar. Terus dulu. Wow, keren. Mengganggu temannya, ada yang didorong, memaksa mainan temannya. Nah, itu perbuatan yang baik apa yang salah ya? Yang salah. Gak apa-apa berbuat salah. Bu Guru waktu kecil dulu seperti Maulana, waktu masih TK dulu juga seperti itu, berbuat salah. Maulana berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Kenapa sayang? Astagfirullahaladzim, gak suka sama teman-temannya. Kenapa? Gak apa-apa, gak sayang sama teman-teman. Gak sayang. Maulana ingat gak kesepakatan kelas kita? Nah, salah satunya adalah sayang teman dan ibu guru. Nah, masih ingat? Coba ibu guru tanya, kalau udah gede Maulana pengen jadi apa sayang? Hah, jadi polisi. Wow, cita-cita yang sangat mulia sekali. Berarti kalau jadi polisi Maulana harus selalu sayang sama mama papa di rumah ya nak, sama adik kakak, kalau di sekolah sama teman-teman dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rahmawati SPD, Kepala TK Kemala Bayangkari 29 Jember. Bu Irma adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Bu Irma telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah melalui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epiliana Winda Fitriani, rekan guru dari Ibu Irmawati, CGP Angkatan 7 yang telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif melalui keyakinan kelas. Saya berharap semoga kedepannya kami semua guru dapat mengimplementasikan kepada murid-murid kami sehingga terjadi budaya positif di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Irma! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid TK Kemala Bayangkari 29 Jember yang telah mengikuti diseminasi tentang implementasi budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas yang diselenggarakan oleh Bu Irma, calon guru penggerak angkatan 7. Semoga ilmu yang telah diterima dalam mengikuti pendidikan guru penggerak bisa diimplementasikan kepada anak-anak kita, khususnya TK Kemala Bayangkari 29 Jember. Terima kasih Bu Irma, semangat untuk anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum